Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini, marilah kita mulai pembelajaran dengan membaca doa sebelum belajar. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Silahkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan membaca doa, semoga pembelajaran hari ini kita mulai mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di sini Bu Nisa akan mengabsen anak-anak sekalian. Dari yang pertama, Mas Azizu, Mbak Brina, Kofata. Alhamdulillah pada hari ini semuanya masuk. Nah, sekarang Bu Nisa akan menjelaskan tentang mengenal surat At-Tin, yang mana memahami kuasa Allah lewat surat At-Tin. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, di sini kita akan mempelajari surat At-Tin. Apa ya dalam surat At-Tin itu, yaitu buah apa? Di sini Nisa akan bertanya kepada anak-anak semuanya, apa ya buah yang kalian sukai? Misalnya Mas Rigen, apa buah yang Mas Rigen sukai? Apel ya. Kenapa kalian menyukai buah apel? Karena rasanya manis. Apa manfaat dari buah apel itu sendiri? Menjadi antioksidan dalam tubuh kita. Bagaimana cara kita bersyukur atas ciptaan Allah? Jadi dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, rezeki buah-buahan, kesehatan, bagaimana cara bersyukurnya? Nah, di sini Bu Nisa akan menjelaskan apa saja cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Tujuan pembelajaran surat At-Tin yaitu murid dapat membaca surah At-Tin dengan tartil dan benar. Yang kedua, murid dapat menghafal surah At-Tin dengan urutan yang tepat. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan arti dan isi kandungan surah At-Tin secara sederhana. Dan yang keempat, murid dapat menunjukkan contoh penerapan nilai surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita bukan hanya menghafalkan saja, tetapi kita mengetahui isi kandungan dalam surah yang kita hafalkan. Selanjutnya bisa dilihat tapi ngomong ya. Bukan kesana itu Pak, kangen ya Mama Sita. Mana Mas Sita ya? Sini Mas
Sita nikah Irfan. Kalau Mas Sita mau pergi umroh juga nggak? Mau. Saya Imam Masyita. Kamu jadi imam juga? Imam laki-laki aku ya. Sini, kamu kayak gue. Sini, jalan. Sini kita ke tengah. Permisi. Ada tangga. Naik. Oke. Nah, sini. Mas Sita ini ketika lahir beratnya hanya 1 kilogram. Kemudian masuk inkubator lama. Kemudian setelah besar penglihatannya terganggu. Ya Allah, sembuhkanlah matanya Masyita. Amin. Nah, sini terus. Kalian tuh kangen bacaan Ar-Rahmannya Mas Sita, boleh enggak? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla taqaw fil mizan. Nah, dengan video yang tersebut bahwa apa yang dilakukan Hafiz kecil pada video tersebut, siapa yang bisa menjawab? Nah, betul. Hafiz kecil tadi menghafalkan surah Ar-Rahman. Mengapa Hafiz kecil yang ada di video bisa menghafal Al-Quran walaupun tidak bisa melihat? Tadi sudah melihat videonya bahwasanya Hafiz kecil itu penglihatannya terganggu dan tidak bisa melihat. Kenapa dia bisa menghafal Al-Quran dengan apa? Karena Hafiz kecil tadi dia mensyukuri apa nikmat yang telah Allah berikan dengan menghafal Al-Quran, dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Yang ketiga, apa yang dapat kita teladani atau contoh dari Hafiz kecil tersebut? Ya betul. Kita bisa menyontoh bahwasannya dia memiliki sifat tekun ataupun bersyukur untuk selalu belajar. Jika kita diberi tubuh yang sehat oleh Allah, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap Al-Quran? Yuk, siapa yang bisa jawab? Nah, betul, kita akan selalu menghafal dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, di sini Bu Nisa akan menjelaskan tentang surah At-Tin. Kita baca bareng-bareng ya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. At-Tin suratnya 82 ayatnya. Turun di Makkah 95
yaitu artinya buah tin. Nah, yang kedua, At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin surat yang ke-95 dan diturunkan di Mekah. Disebut juga surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Bu Nisa melafalkan terlebih dahulu, lalu kalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Yuk kita baca bareng-bareng. Di sini Bu Nisa akan membacakan artinya. Ayat yang pertama, Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Karena ini ada di Mekah, jadi buahnya yaitu buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsani taqwim itu tuh artinya bentuk yang sempurna, bahwasanya manusia diciptakan di bumi ini memiliki kesempurnaan bentuk. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Siapa itu? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Sesungguhnya Allah akan mengembalikan mereka kepada tempat-tempat yang rendah, kecuali mereka yang beramal ma'ruf nahi munkar, mengerjakan kebajikan. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti yang nyata padamu. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, makanya di sini Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Maka Allah di sini menginginkan agar kita termasuk orang-orang yang tertinggi, bukan yang terendah. Siapa orang-orang yang terendah itu? Mereka yang orang-orang kafir yang mendustakan hari pembalasan. Mereka tidak percaya tentang adanya akhirat, dan mereka selalu mendustai ayat-ayat Al-Quran. Isi kandungan surah At-Tin. Dari ayat 1 sampai ayat ketiga, kekuasaan Allah dengan menyebutkan buah At-Tin, Az-Zaitun, dan Bukit Sinai, dan juga Mekah yang sangat aman. Nah, di Mekah ini. Terus ayat yang keempat, manusia adalah makhluk yang sempurna, ciptaan Allah. Dan ayat yang kelima, Allah akan
mengembalikan manusia ke posisi terendahnya apabila dia tidak menggunakan akal sehatnya dengan baik. Ayat yang ke-6, Allah memberi pengecualian bagi manusia yang beriman dan beramal soleh, yang tetap mendapatkan pahala yang besar dan menjadi makhluk terbaik. Dan ayat ke-7, tidak ada alasan manusia mengingkari nikmat Allah. Dan ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil bagi semua makhluknya. Jadi Allah itu tidak membeda-bedakan. Jika dia beriman maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Tapi apabila dia tidak beriman ataupun kafir, maka dia akan ditempatkan di tempat yang sangat rendah, yaitu neraka. Selanjutnya, sikapku dalam keseharianku. Manusia sebaik-baiknya ciptaan Allah. Betul apa betul? Betul, karena manusia seorang khalifah di muka bumi, yang memimpin di muka bumi. Manusia bisa menjadi manusia terhina. Karena apa manusia bisa menjadi manusia terhina? Karena mereka tidak yakin atas kebenaran Allah dan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Mereka mengingkari akan hari pembalasan, akan hari akhirat itu sendiri. Allah menunjukkan kebesaran melalui ciptaannya. Seperti apa ciptaannya Allah? Seperti matahari, langit, bumi, gunung-gunung, terus bintang-bintang, matahari, dan lainnya. Orang-orang beriman makhluk terbaik, dan Allah itu Maha Adil. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalanmu sekecil apapun, dan keburukanmu sekecil apapun akan Allah balas. Dan slide selanjutnya, nah di sini Bu Nisa akan membagi kelompok kepada kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok memotong acak surat At-Tin dan juga nama suratnya. Dan setiap kelompok mengurutkan potongan At-Tin dengan benar. Setiap kelompok menempel nama surat, potongan ayat, dan nomor ayat secara urut. Setiap kelompok menuliskan isi kandungan sesuai dengan undian yang sudah dibagikan. Nah, di sini Bu Nisa akan membagikan undian kepada kalian. Nah, ini tugasnya yang akan kalian kerjakan. Di sini Bu Nisa akan membagikan kertas, dan di sini masih ada surat At-Tin yang belum berurutan. Nah, di sini tugas di setiap kelompok mengurutkan setiap ayat surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Setelah itu ditempel seperti ditempel di kertas asturo, dan jadinya seperti ini. Ya, boleh semenarik mungkin. Alat yang harus dipersiapkan: kertas manila, gunting, lem, dan spidol. Nah, setelah selesai semuanya, kita akan mempresentasikan setiap kelompok. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok menghafalkan bersama surat At-Tin. Setiap kelompok menjelaskan isi kandungan surat At-Tin sesuai undian. Setelah presentasi, hasil kerja kelompok ditempel di dinding kelas. Nah, nanti ketika sudah jadi seperti ini, kalian presentasikan kandungan dalam surat At-Tin serta menghafalkan surat At-Tin dan maju ke depan. Mulai dari kelompok sini bisa maju ke depan.
Sekarang dihafalkan dulu surat Tatin. Setelah itu coba apa yang kalian maksud, kandungan apa di dalam surat Tatin. Selamat mengerjakan, bacalah doa sebelum mengerjakan soal. Kerjakan dengan teliti dan jujur, periksa kembali jawabanmu sebelum dikumpulkan. Selanjutnya, sudah selesai semuanya? Bisa tepuk tangannya bagi yang presentasi. Terima kasih, good job, kalian sudah berusaha dengan baik. Nah, sekarang untuk refleksi pembelajaran hari ini, setelah belajar Quran Surat At-Tin, saya merasa apa? Yang pertama merasa senang, kedua senang atau biasa saja. Oh, sangat senang. Saya sudah bisa membaca Quran Surat At-Tin dengan yang pertama lancar, yang kedua cukup lancar, yang ketiga masih perlu bimbingan. Tadi pas menghafalkan dalam kelompok surat At-Tin ada yang masih belum lancar. Nah, nanti di rumah bisa dilancarkan kembali, dihafalkan kembali, dan diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bahwasanya kita adalah makhluk yang sangat sempurna di bumi Allah ini. Maka kita harus gunakan waktu kita, gunakan badan kita, gunakan kesehatan kita dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya menghafal Al-Quran. Saya sudah berusaha bekerja sama dengan teman saat mengurutkan ayat. Selalu atau kadang-kadang atau belum. Tadi siapa yang pas mengurutkan ayat, ada yang tidak kerja kelompok atau masih egois sendiri. Nah, besok jika ada kerja kelompok maka harus dikerjakan bersama-sama dan harus berdiskusi. Bisa memberi pesan kepada kalian untuk selalu menghafal Al-Quran dan selalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya Allah itu menjadikan kita sebagai makhluk yang sempurna, ahsani takwim, dan bagaimana kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah itu maha adil, setiap perilaku kita sekecil apapun akan dinilai di hadapan Allah. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak semuanya, selalu menghafal Al-Quran dimanapun dan kapanpun kalian berada. Tetap semangat, bahwa kalian itu bisa, bahwa manusia itu adalah ahsani takwim, manusia yang sangat sempurna. Maka gunakanlah kesempurnaan itu yang Allah ciptakan kepada kalian dengan sebaik-baiknya, dengan berguna untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Bila ada salah, Bu Nisa minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.